Korban vaksin bergelimpangan. Usai disuntik vaksin Sinovac, ratusan warga terkapar. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Beredar video warga pingsan usai vaksin COVID-19 Gelora.com. Dan uji klinis itu belum selesai. Kok tiba-tiba pemerintah memutuskan membeli vaksin jadi, ya, vaksin jadi Sinovac yang menurut referensi efektivitasnya belum teruji, kan begitu. Nah, kemudian menurut ITAGI, tadi Pak Menteri sampaikan akan diberikan prioritas pada tenaga kesehatan, frontliners, ya. Bagaimana mungkin sebuah vaksin yang belum teruji efektivitasnya, efikasinya, kebermanfaatannya diberikan kepada frontliners yang hari ini untuk mencetak satu tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat butuh waktu, butuh proses yang panjang. Saran saya untuk mempertegas semuanya lebih baik otopsi itu dilakukan. Khawatir kan ada hal-hal lain yang diakibatkan dari vaksin tersebut yang membuat sampai meninggal dunia Ananda tercinta itu. Baik. Dari Dinas Kesehatan sendiri sudah di ini, Pak? Sudah. Evaluasi? Sudah. Nah, oleh karena itu, saya secara pribadi tadi meminta penjelasan dari Pak Menteri karena memang yang disebutkan dalam Perpres nomor 90 tahun 2020, kemudian juga diikuti dengan PMK nomor 28, kemudian Kepmenkes 9860, itu semuanya menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan, adalah pihak yang menentukan, ya, pada saat memilih vaksin yang akan dibeli, dikerjasamakan gitu, atau kemudian ditunjuk, ya, penunjukan langsung, membeli atau kerjasama, seperti itu. Nah, kalau kemudian tiba-tiba muncul Sinovac dalam bentuk vaksin jadi, ini kan sebetulnya membuat kita bingung, ya, boro-boro masyarakat, anggota DPR RI juga bingung sebetulnya. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan rapat tanggal 31 Agustus menjelaskan strategi mendapatkan vaksin itu dua. Satu, mengembangkan vaksin merah putih, ya, dan yang kedua adalah strategi diplomasi yang waktu itu disebutkan adalah vaksin Sinovac yang sedang dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Dan uji klinis itu belum selesai. Prof. Nidom, Anda melalui Nidom Foundation, koreksi kalau saya salah, Anda menemukan adanya celah di mana ketika vaksin COVID-19 disuntikan kepada seseorang, maka justru akan menguatkan virus itu dan membuat justru malah lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Benar demikian? Begini, Mas, jadi kaidah umum bahwa suatu penyakit atau wabah disebabkan oleh virus biasanya intervensinya adalah dengan vaksin. Itu sudah teori dasar terhadap intervensi dari wabah suatu penyakit. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dicermati, bahwa pertama, wabah pandemik ini, pandemik COVID-19 ini belum ada literaturnya. Baik itu vaksin yang sudah dibuat, itu 50% bisa berhasil, 50% bisa gagal. Artinya karena tidak ada reference. Nah, kemudian yang kedua, bahwa saudara sepupunya COVID-19 ini, yaitu SARS, sampai sekarang belum berhasil dibuat vaksin. Padahal salah satu pembuat vaksin itu adalah salah satu di antara produsen yang akan kita import ini. SARS sudah 12 tahun, ya, betul? Ya. Selama 12 tahun belum ada informasi tentang virus SARS. Padahal sudah dibuat vaksinnya sejak 12 tahun lalu. Dicoba untuk dibuat vaksinnya, sampai saat ini gagal. tidak berhasil. Ternyata gagal sampai di uji preklinis. Oke. Di mana terjadi kerusakan pada hewan makaka. Yang
Beredar video warga pingsan usai vaksin COVID-19. Kemenkes mengatakan itu simulasi. Gelora.com. Sebuah video dinarasikan seorang warga di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT pingsan usai menjalani vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengungkap faktanya. Dari video yang beredar itu, terlihat seorang warga mengenakan kemeja putih awalnya diberi suntikan vaksin COVID-19 oleh tenaga kesehatan. Setelah itu, orang tersebut berpindah ke meja tenaga kesehatan lain untuk diwawancarai. Tenaga kesehatan tersebut seperti bertanya apakah warga yang berkemeja putih ini mendapatkan efek samping usai disuntik vaksin COVID-19. Setelah itu, dia pingsan sebelum berbaring di ambulans stretcher. Kemenkes menjelaskan video yang beredar tersebut adalah simulasi vaksinasi COVID-19 di NTT. Lokasinya di halaman kantor Gubernur NTT di Kupang. Ini adalah situasi simulasi. Demikian kata juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi saat dimintai konfirmasi. Kemenkes saat ini belum mendapatkan laporan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI usai vaksin COVID-19 di NTT. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan adanya efek samping dari vaksinasi COVID-19 Sinovac yang telah disetujui. Efek samping itu bersifat ringan hingga sedang. Penny menjelaskan efek samping lokal berupa nyeri dan iritasi, sedangkan efek samping sistemik berupa nyeri otot hingga demam. BPOM juga telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Penggunaan vaksin disetujui dengan alasan kedaruratan. Penny mengatakan kebijakan Emergency Use Authorization ini juga selaras dengan panduan WHO, di mana Emergency Use Authorization bisa ditetapkan dengan 5 kriteria, yakni keadaan darurat kesehatan, cukup bukti ilmiah terkait vaksin, adanya mutu yang memenuhi standar kemanusiaan lebih besar ketimbang resiko, serta belum adanya alternatif pengobatan yang memadai. Disuntik vaksin COVID-19 Sinovac, 2 tenaga kesehatan pusing dan pegal. Dinas Kesehatan Kota Solo melaporkan ada 2 tenaga kesehatan atau nakes yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ringan setelah menerima vaksin COVID-19 dari Sinovac hingga Sabtu 16 Januari. KIPI ringan tersebut yakni salah satunya merasa pegal pada lengan dan satu lagi mengeluhkan pusing. Nakes yang mengeluh pusing langsung diminta menginap semalam di rumah sakit tempatnya divaksin guna observasi dan istirahat. Sedangkan nakes yang pegal boleh langsung pulang setelah istirahat 30 menit. 2 nakes yang mengalami KIPI itu termasuk minoritas lantaran total nakes yang sudah divaksin mencapai 1.240 orang. Dilansir dari solopos.com. Jaringan suara.com, Kepala Dinkes Kota Solo Siti Wahyuningsi mengatakan, 1.000-an nakes itu menerima vaksin pada 33 fasilitas layanan kesehatan atau Fasiankes yang sudah ditunjuk. Menurut Ning, sapaan akrabnya, nakes Solo yang mengalami kejadian ikutan berupa pusing seusai disuntik vaksin Sinovac kemungkinan karena kelelahan. Malam sebelum vaksinasi dia masuk shift malam, tapi jika dilihat dari gejala yang dialami, KIPI-nya masuk kategori ringan. Tim KIPI masih terus siaga memantau kondisi kesehatan nakes setelah menerima dosis pertama. Sekitar 10.000 nakes menerima vaksin hingga beberapa hari ke depan sesuai dengan jadwal. Hal itu termasuk nakes Solo yang harus menunda menerima vaksin Sinovac itu karena tidak memenuhi syarat dan umumnya hal itu lantaran mereka memiliki tekanan darah tinggi. Mereka yang harus menunda diminta menunggu SMS blast dari Kementerian Kesehatan guna penjadwalan ulang. Semuanya dilaporkan ke pusat berapa yang divaksin, berapa yang tidak datang, dan berapa yang ditunda. Konsekuensi yang ditunda harus penjadwalan ulang. Sementara itu, 11 orang perwakilan berbagai instansi yang menerima vaksin pertama di Kota Bengawan tak mengeluhkan KIPI. Kendati saat screening awal jelang vaksinasi ada yang bertekanan darah tinggi, salah satunya Sekretaris Daerah atau Sekda Solo Ahyani. Sementara penderita COVID di Depok dilaporkan meninggal di taksi setelah ditolak 10 RS. Pasien positif virus corona di Depok, Jawa Barat dikabarkan meninggal dunia setelah ditolak 10 rumah sakit rujukan COVID-19. Pasien tersebut meninggal dunia di dalam taksi online. Hal tersebut disampaikan lapor COVID-19 dan Center for Indonesia Strategy Development Initiative atau CISDI melalui siaran pers yang diterima detik.com pada Senin 18 Januari 2021. Dalam keterangannya, tim lapor COVID-19 dan CISDI menerima laporan tersebut pada 3 Januari lalu. Salah seorang keluarga pasien di Depok melaporkan pada 3 Januari 2021, anggota keluarganya meninggal di taksi daring setelah ditolak di 10 rumah sakit rujukan COVID-19. Selain itu, lapor COVID-19 dan CISDI menerima 23 lapor kasus pasien yang ditolak rumah sakit rujukan sejak akhir Desember 2020 sampai awal Januari 2021. Akibatnya, pasien COVID-19 ada yang meninggal dalam perjalanan atau di rumah. Laporan tersebut berasal dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Relawan tim bantu warga lapor COVID-19, Dr. Tri Maharani, mengatakan kondisi tersebut sudah sebagai tanda-tanda robohnya layanan kesehatan. Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020 yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta menjelang pertengahan November 2020 saat pelaksanaan Pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan rumah sakit menampung pasien. Lapor COVID-19 dan CISDI juga mengaku menemukan fakta di lapangan mengenai sejumlah fasilitas kesehatan tidak berjalan baik, misalnya mengenai sistem informasi rumah sakit yang tidak diperbaiki secara real time, yaitu real time, sehingga pasien tidak tahu harus bertindak seperti apa. Komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi telah dilakukan. Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktek komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan gagalnya masyarakat sepenuhnya menyadari kegawatan situasi pandemi ini. Hal ini menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas tempat tidur. Hal ini menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas di tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan juga kritis. Demikian kata Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda. Selain itu, perbaikan sistem informasi kesehatan sudah tidak mungkin ditunda lagi. Publik harus mendapatkan akses terhadap pendataan dan informasi dengan pembaruan real time. Pasien positif COVID-19 di Depok, Jawa Barat dikabarkan meninggal dunia di taksi online setelah ditolak di 10 rumah sakit. Terkait hal itu, Satgas COVID-19 Kota Depok meminta pihak lapor COVID-19 untuk memberikan data-data terkait kejadian tersebut. Dia sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak lapor COVID dan terkait dengan informasi itu karena informasi yang di media belum dijelaskan seperti apa kronologisnya dan sudah menyampaikan melalui kontak person di lapor COVID-19 untuk menjelaskan kronologi kejadiannya. Terjadinya di rumah sakit di mana saja dan pasiennya di mana, karena ini pihaknya baru saja menginformasi sementara dari pihak lapor COVID-19 bahwa ada di antaranya rumah sakit di Depok dan juga di Jakarta. Demikian jelas juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Lihana saat dihubungi detik.com. Dadang juga meminta agar pihak lapor COVID-19 memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut agar tidak menimbulkan mispersepsi. Klarifikasi dari lapor COVID-19 juga diperlukan sebagai bahan evaluasi Satgas COVID-19.